Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waronurul Septianing Tias. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat atau menyusun bab 2 skripsi. Jadi untuk kita ketahui bersama kalau misalnya memang bab 2 itu sebenarnya adalah lebih kepada tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka yang isinya berisi tentang teori-teori, kemudian juga ada kerangka teori atau kerangka pemikiran. Tapi di beberapa institusi di bab 2 ini juga ada terkait dengan hipotesis. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas format bab 2 di tempat saya bekerja di Stikes BPI itu yang berisi hanya tinjauan pustaka, tinjauan teori, dan kerangka teori gitu. Jadi untuk hipotesisnya nanti ada di video selanjutnya karena masuk ke dalam bab 3. Jadi untuk yang pertama itu kita harus tahu terkait dengan apa sih tinjauan pustaka ini gitu ya. Jadi sebenarnya tinjauan pustaka menurut beberapa ahli itu adalah meninjau kembali pustaka, literatur, atau bahan bacaan lain gitu. Itu menurut beberapa ahli dan ahli yang lain menyebutkan bahwa tinjauan pustaka ini adalah mengemukakan sejumlah teori dan pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang akan kita lakukan atau fokus yang akan ingin kita teliti. Itulah. Dan pendapat ahli yang lain itu adalah pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian-penelitian. Jadi itu semua adalah isi dari tinjauan pustaka. Sebenarnya gampang sekali untuk bisa membuat bab 2 ini gitu ya. Bagaimana untuk tip and tricksnya untuk membuat bab 2 itu kita bisa mengacu kepada sumber referensi gitu ya. Jadi sumber referensi ini kita bisa dari jurnal atau dari book book chapter, kemudian ada dari skripsi, tesis atau disertasi orang orang lain, bisa juga dari textbook gitu ya. Jadi kita carinya berdasarkan sumber referensi ini gitu. Kemudian untuk situs jurnal yang open access atau gratis ya, sebenarnya kita gampang ya, kita bisa mengaksesnya, tinggal cari situsnya. Yang pertama situsnya itu yang menurut rekomendasi saya itu adalah Google Scholar, kemudian ada Elsevier, ada Sec Journal, ada Biomed Center, ada DOA aja ya. Jadi Directory of Open Access Journal dan juga Perpusnas. Jadi teman-teman bisa melihat terkait dengan penelitian apa yang ingin diteliti atau yang menjadi masalah skripsi di teman-teman. Jadi kalau misalnya karena saya ini bidang kesehatan gitu ya, jadi saya lebih akan memberikan contohnya lebih ke arah ke bidang kesehatan. Contoh misalnya terkait dengan kunjungan balita gitu ya, kepatuhan ibu hubungan misalnya gini, hubungan tingkat pendidikan terkait dengan kepatuhan kunjungan posyandu pada balita usia berapa gitu ya. Nah, itu tinggal saya ketik aja di Google Scholar gitu. Jadi saya mau variabel apa yang saya teliti, saya ketik di Google Scholar atau di situs jurnal yang lainnya. Kemudian nanti saya kan pasti dapat versi yang PDF-nya. Nah, saya lihat dari versi PDF-nya itu di bab 2-nya itu apa saja yang dibahas gitu. Berarti kan ada variabel independen dan dependennya. Jadi kalau misalnya kepatuhan, berarti saya cerita dulu dong terkait dengan kunjungan balita posyandu itu menurut teorinya apa gitu ya. Terus ada berapa banyak teori. Nah, itu dari banyaknya sumber atau banyaknya referensi itu saya tampilkan di dalam bab 2 saya. Gitu. Selain itu juga selain tinjauan dari beberapa teori, biasanya saya juga menambahkan terkait dengan penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan judul yang punya saya teliti gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin meneliti hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam kunjungan balita, berarti ya saya cari seputar ibu
seputar ibu terkait dengan pengetahuannya atau tingkat pendidikannya atau terkait dengan kunjungan balita. Pokoknya ada yang satu atau dua variabel, tidak usah dua-dua variabel ya, satu variabel yang judulnya itu sama dengan saya gitu. Nah, itu pasti akan saya jadikan sebagai referensi. Sebenarnya lebih enak sih di bab 2 ini kalau misalnya kita dapat yang versi lengkap ya, atau kita membuatnya versinya secara lengkap. Karena sebenarnya di bab 2 ini juga yang nantinya akan menunjang kita dalam pembahasan. Kalau kita misalnya sudah membuat bab 2 ini secara detail dan lengkap, kita untuk ke bab-bab berikutnya kita tinggal cari referensinya dari bab 2 gitu. Nah, beberapa contoh yang ada kaitannya dengan bab 2 itu definisi operasional ya di bab 3 atau di bab 4 gitu ya, tergantung template institusinya. Pada definisi operasional itu kan definisi menurut peneliti ya. Tapi kan di situ ada kategori ya. Nah, kategori itu kan juga kita harus mengikut atau mengacu pada referensi yang ada. Menurut teorinya siapa kalau pendidikan itu dibagi menjadi 3 kategori? Pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Itu menurut siapa? Tapi ada nggak yang kategori ahli lain itu menyebutkan pendidikan itu dibagi menjadi dua dua kategori, pendidikan rendah dan pendidikan tinggi aja. Nah, itu kan ada beda dari dua referensi. Nah, kita tinggal ikut aja mau pakai yang mana. Kita mau pakai yang dua kategori, apa yang 3 kategori gitu. Jadi, kalau kita bisa mengisi bab 2 dengan lengkap dan detail, nanti ke belakangnya kita akan mudah. Itu yang pertama tadi adalah definisi operasional. Dan yang kedua yang ada kaitannya dengan bab 2 sebenarnya di pembahasan gitu ya. Jadi kalau misalnya di bab pembahasan itu kita mau membuat bab pembahasan, kita tinggal mengacu di bab 2 karena sebelumnya kan kita juga di bab 2 ini kita sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang kita masukkan di bab 2 ini. Jadi judul-judul penelitian terkait dengan variabel atau masalah yang ingin kita teliti itu ya kita harus tampilin gitu. Jadi berapa banyak jurnal nasional dan jurnal internasional sebenarnya yang kita ambil kita bisa masukkan di bab 2 ini gitu. Jadi nanti di bab pembahasan akan lebih mudah tinggal nyuplik-nyuplik aja karena kita sudah mencarinya gitu. Kalau isi dari bab 2 ini kita tidak lengkap dan detail, nanti kita akan menghabiskan waktu yang lama untuk membuat bab pembahasan. Kemudian ini ya tadi terkait dengan tinjauan pustaka atau literatur. Nah, sekarang yang kedua itu biasanya di bagian bab 2 itu ada masuk kerangka teori. Jadi kerangka teori itu sebenarnya adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian tersebut gitu. Jadi secara garis besar ini itu kerangka ini adalah salah satu hubungan antar dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti ini memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel yang merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut gitu. Jadi kalau dijelaskan secara deskripsi mungkin agak membingungkan. Ini saya berikan sedikit contohnya, tapi yang saya berikan ini kerangka teori di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini saya ambil dari sebenarnya teori-teori di bidang kesehatan itu ada banyak ya, tapi yang saya tampilkan ini adalah teorinya dari Lawrence Green. Teori Lawrence Green ini dia lebih ke perilaku kesehatan gitu ya. Berhubung basic saya adalah S2 Magister Promosi Kesehatan, jadi lebih banyak mengacu kepada Lawrence Green gitu ya. Ini terkait dengan Lawrence Green ya, ilmu perilaku kesehatan. Tapi sebelum saya menjelaskan ke contoh, sebenarnya di beberapa macam teori di bidang kesehatan selain Lawrence Green itu ada juga teorinya Bloom gitu. Kemudian ada juga teorinya Yin Yang. Jadi kalau teman-teman misal mau meneliti sebenarnya teori saya sebenarnya masalah saya ini masuknya ke teori apa, teorinya siapa. Nah, itu harus dicari ke referensi yang tadi sudah saya sebutkan situsnya gitu. Dan itu sekarang cukup mudah bisa diakses. Ini masuknya kemana? Nah, berikut adalah contoh dari perilaku kesehatan.
Jadi kalau di kerangka teorinya perilaku kesehatan kurang lebihnya seperti ini. Ini hanya contoh ya, sebenarnya bisa kita kembangkan. Dan di sini saya menceritakan memang hanya skripsi gitu ya. Skripsi ini yang sebenarnya simpel aja kalau untuk di kerangka teori gitu. Beda nanti kalau misalnya kita menyusun tesis atau disertasi yang memang teorinya banyak dan itu butuh pemodelan-pemodelan gitu, penambahan pemodelan dari eh, penalti. Sebenarnya penelitian kita mau berbedanya apa gitu ya. Tapi kalau untuk yang skripsi kan skripsi terutama di bidang kesehatan ini agak sedikit simpel aja menurut saya. Jadi kalau menurut teorinya Lawrence Green ini dia terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah predisposisi, faktor enabling dan reinforcing gitu. Jadi menurut teorinya Lawrence Green perilaku kesehatan ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Dan sedikit saya menjelaskan terkait dengan perilaku kesehatan. Contoh-contoh dari apa sih perilaku kesehatan sebenarnya ini kan kurang spesifik ya contoh di sini. Tapi kalau bisa saya contohkan lebih detailnya, misal perilaku kesehatan itu contoh adalah pemberian MPASI. Nah, itu kan perilaku ya, sudah memberikan MPASI. Beda dengan sikap. Kita harus membedakan sikap dan perilaku dan ini sebenarnya hampir-hampir mirip tapi sebenarnya jelas beda banget. Kalau sikap kan hanya niat dan itu belum belum sampai kita melakukan. Itu sikap batasannya. Tapi kalau udah perilaku adalah pemberian kunjungan, misalnya pemberian MPASI, pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian tablet FE. Nah, itu di bidang-bidang kesehatan, khususnya kebidanan, itu adalah contoh-contoh perilaku kesehatan. Kemudian kunjungan, kunjungan ibu balita, kunjungan ibu hamil dalam melakukan ANC. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku. Jadi, eh, buat teman-teman yang judul judul masalahnya itu terkait dengan perilaku kesehatan, yang tadi sudah saya sebutkan contohnya, itu bisa menggunakan teorinya Lawrence Green gitu. Nah, ini tinggal dicari aja. Jadi, kalau misalnya tingkat kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet FE itu kan perilaku ya, tingkat kepatuhan kan dia patuh apa enggak gitu dalam minum obat FE itu. Nah, itu sebenarnya dipengaruhinya dari pengetahuan dia, sikap, nilai dan kepercayaan serta variabel demografi. Jadi ibu hamil yang patuh minum ANC-nya rutin setiap hari, minum tablet FE-nya rutin setiap hari. Ya karena dia tahu gitu sebenarnya manfaat dari tablet FE ini apa dan dampaknya apa kalau saya tidak meminum gitu. Nah itu kan ya Lawrence Green ini merumuskan bahwa perilaku kesehatan itu memang dipengaruhi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing gitu. Kemudian untuk yang lain, nah ini adalah tingkat kunjungan posyandu lansia. Ini juga hampir sama. Sebenarnya memang eh, kalau kita mau, saya hanya mencontohkan satu teorinya Lawrence Green. Jadi teorinya Lawrence Green ya begini semua gitu. Jadi memang di teorinya Lawrence Green ada faktor predisposisi, ini faktor pendukung atau ini reinforcing, ini enabling ya. Jadi gitu sama aja, cuma beda bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, beda istilah gitu. Tapi memang dari Lawrence Green ini dari 3 faktor ini, predisposisi, enabling dan reinforcing atau pendorong gitu. Gitu. Dan jangan lupa untuk menyantumkan di bawah dari tabel yang dari gambar yang kita sajikan di bab bab 2 ini di kerangka teori kita hanya harus melampirkan menulis atau memberikan keterangan gambar berapa gitu dan sumbernya teorinya siapa gitu. Nah, ini kalau saya menggunakan teori Lawrence Green dan tapi saya tidak membuka bukunya Lawrence Green berarti ini saya adopt dari bukunya Noto Atmojo di 2012. Jadi Prof Kijo ya ini Noto Atmojo, Sukijo Noto Atmojo, kita ambil nama belakangnya untuk penulisan referensi. Itu memang karena beliau ini memang orang di promosi kesehatan khususnya di ilmu perilaku kesehatan di buku-bukunya beliau ini banyak sekali teori-teori terkait dengan Lawrence Green gitu. Dan ini juga ada contoh dari perilaku ya. Jadi perilakunya adalah kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Gitu. Kenapa kok kelengkapan imunisasi dasar ini termasuk pada perilaku kesehatan? Untuk orang tua yang bisa memberikan atau mengantarkan anaknya sampai anak itu mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, itu kan suatu tindakan
yang sudah selesai ya, suatu tindakan. Nah, tindakan itu ya berarti perilaku gitu. Kecuali kalau memang dia sebenarnya ingin memberikan imunisasi ke anaknya, tapi ternyata di rekapan buku KIA-nya tidak ada. Padahal dia orang yang pemahaman baik yang niat gitu. Berarti dia punya sikap yang baik gitu ya, sikap positif, tapi secara perilaku dia tidak ada gitu. Jadi tidak berperilaku untuk melengkapi kebutuhan imunisasi dasar lengkapnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bab 2. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 3 atau bab 4. Ada kerangka konsep, definisi operasional, hipotesis, dan desain penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, instrumen, dan analisis data. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.